Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Daud dengan NIM B2TIA915 kelas 3C. Mohon izin mempresentasikan hasil video dari tugas Psikologi Industri dan Organisasi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang menyusun sebuah kegiatan untuk mengatasi permasalahan di pabrik gula Bone yang berkaitan dengan psikologi industri dan organisasi. Adapun permasalahan yang saya angkat pada tugas ini yang berkaitan dengan psikologi industri dan organisasi, yaitu keselamatan kerja yang mempengaruhi psikologis karyawan pada pabrik gula Bone. Setelah menganalisa masalah keselamatan kerja yang mempengaruhi psikologis karyawan di pabrik gula Bone, hal ini melibatkan beberapa faktor, di antaranya yaitu pandangan karyawan tentang risiko di tempat kerja yang mempengaruhi tingkat kecemasan. Jika mereka merasa risiko tinggi, hal ini dapat meningkatkan stres dan mempengaruhi produktivitas. Kemudian, pelatihan yang kurang memadai dan dapat menyebabkan ketidakpastian dan kecemasan, serta hubungan yang tidak baik antara rekan kerja dapat mengganggu fokus karyawan terhadap keselamatan, sehingga meningkatkan kemungkinan kecelakaan kerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya merancang sebuah kegiatan, yaitu kegiatan pelatihan keselamatan kerja yang dilakukan secara rutin. Tujuan dari kegiatan pelatihan keselamatan kerja secara rutin, yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap potensi bahaya di tempat kerja. Yang kedua, untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi. Yang terakhir, untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman di mana semua karyawan merasa bertanggung jawab atas keselamatan diri dan rekan kerja. Adapun sasaran kegiatan pelatihan keselamatan kerja secara rutin, yang pertama itu meningkatkan keterampilan karyawan dalam menerapkan prosedur keselamatan kerja secara praktis dan meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya keselamatan kerja dan risiko yang ada pada lingkungan kerja. Kemudian, dalam pelatihan kegiatan keselamatan kerja secara rutin ini menggunakan metode role playing, di mana metode ini merupakan teknik yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan dalam menghadapi situasi yang bahaya yang nyata di tempat kerja. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pelatihan keselamatan kerja secara rutin dengan menggunakan metode role playing. Yang pertama itu membuat skenario role playing seperti kecelakaan kerja. Selanjutnya membagi kelompok dan peran yang akan dimainkan seperti karyawan, pengawas, dan petugas keselamatan. Kemudian melaksanakan peran yang telah ditentukan. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk memberikan umpan balik kepada peserta yang mengikuti role playing dan melakukan revisi serta pengulangan role playing untuk memperkuat pemahaman peserta. Untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan pelatihan keselamatan kerja secara rutin dapat dilakukan dengan melakukan tes setelah pelatihan untuk mengukur pemahaman peserta, membandingkan data kecelakaan kerja sebelum dan setelah pelatihan untuk melihat apakah ada penurunan dalam jumlah insiden yang terjadi, dan mengadakan sesi tindak lanjut untuk memastikan bahwa pengetahuan diterapkan dan mengukur peningkatan kinerja karyawan dalam hal keselamatan kerja dan efisiensi setelah mengikuti kegiatan. Adapun harapan dari kegiatan pelatihan keselamatan kerja secara rutin, yang pertama, dengan adanya kegiatan ini, karyawan dapat mengurangi kecemasan dan stres yang mungkin muncul akibat ketidakpastian tentang keselamatan kerja di tempat kerja, dan melalui pelatihan ini karyawan dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi yang berisiko. Dan yang terakhir, manfaat dari kegiatan pelatihan keselamatan kerja secara rutin ini, yaitu kegiatan pelatihan ini memperkuat hubungan antara karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan kolaboratif, dan pelatihan ini membantu budaya keselamatan yang kuat di mana semua karyawan merasa bertanggung jawab atas keselamatan diri dan rekan kerja. Itulah tadi hasil video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.